Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak. Senang sekali di kesempatan kali ini kami dari tim penyuluh KPP Madya Pekanbaru hadir kembali rujak Rumpi Pajak Madya Pekanbaru. Nah, di kesempatan sore hari ini saya Anjeli, tim penyuluh KPP Madya Pekanbaru, telah ditemani oleh dua orang narasumber yang mungkin bagi kawan pajak KPP Madya Pekanbaru adalah wajah-wajah baru ya. Kita semua baru semua ya. Kami semua adalah tim baru di KPP Madya Pekanbaru yang bertugas sebagai fungsional penyuluh pajak yang memberikan edukasi kepada kawan pajak di KPP Madya Pekanbaru. Nah, sebelum kita memulai sesi pajak kita sore ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di studio. Bersama saya sudah ada dua orang lelaki cowok-cowok kece. Cowok-cowok kece yang oke. Nah, kita mulai dulu dari yang di hadapan saya nih. Saya dulu ya. Iya, dari Mas Bagus, silakan Mas Bagus. Hai kawan pajak, perkenalkan nama saya Bagus, saya penyuluh di KPP Madya Pekanbaru. Kemudian sebelah saya Mas, silakan. Nama saya Doni, saya juga penyuluh di KPP Pekanbaru. Kita baru semua ya, Pekanbaru penyuluhnya baru. Pekanbaru penyuluhnya baru. Di iya. KPP Madya Pekanbaru. Dan kita akan membahas terkait apa nih yang baru juga pastinya dong. Terkait hal yang memang baru ada di tahun 2025. Kira-kira apa nih kawan pajak? Kawan pajak kalau yang penasaran boleh tebak-tebakan di komen atau ngisi di komentar loh ya, di mana lagi ya. Masa kirim ke WA Hubdesk. Kirim ke WA Hubdesk juga boleh. Oh, iya. Nggak ada judulnya. Oh, itu dia. Kita nggak masih memberikan berupa tebak-tebakan nih untuk judulnya. Atau kita langsung kasih tahu aja kawan pajak. Mas Doni bisa kasih tahu kita akan bahas apa sore ini. Bahas apa, Mas Doni? Kita akan bahas serba-serbi pengisian SPT atau orang pribadi di aplikasi Cortex. Oh iya, berarti baru ya, beda dengan sebelumnya yang ada di DJP Online. Betul. Kita sekarang ngisinya nanti untuk tahun depan di Cortex. Mungkin kawan pajak di rumah ada yang sudah pernah mendengar sebetulnya Cortex, tapi mungkin ada juga yang belum. Iya. Dan ada yang sudah pernah mendengar nanti tahun 2025 kita akan menggunakan Cortex. Nah, kalau kemarin mungkin sudah mulai beramai-ramai untuk mendaftarkan akun dan sebagainya, atau diarahkan oleh perusahaannya untuk daftar. Iya, memiliki akun di Cortex, ya kan, agar sendiri dapat dilakukan pembuatan bukti potongnya. Tapi pasti masih banyak yang belum tahu nih, apa sih Cortex ini? Kan saya ingatnya dulu kita lapor online, Iya, gitu. namanya DJP Online. DJP Online bisa pakai e-filing, bisa pakai e-form. Terus ada EV-nya kalau lupa password. Iya. Sekarang kita akan membahas gimana dengan portal baru yang digunakan ini yang dinamakan dengan web Cortex. Dan kita istilahnya kita kupas. Alamatnya di mana Kak? Alamatnya cortexdjp.pajak.go.id. Ya, alamat portalnya ya, namanya ya. Cari aja di Google. Cari aja di Google ya. Iya. Atau dari pajak.go.id juga bisa ya. Iya, bisa juga. Nah, sebelum kawan pajak istilahnya kita jelaskan tutorial penggunaan akunnya, cara pelaporannya nanti kita juga akan bahas ya. Ya. Terus cara mengaktifkannya juga, mungkin mas-mas di depan saya bisa jelaskan apa yang harus dilakukan wajib pajak nih sebelum memulai membuka akun Cortex-nya. Apa dulu nih biar? Silakan Bang Bagus. Kirain semua dimulai dari pantun. Mas Bagus ada pantun nih, boleh silakan. Kalau saya sih. Oh, saya yang pantun. Iya dong. Hostnya dulu dong. Kalau pantun karena kita memang berada di Pekanbaru, orang Melayu bisa jago pantun ya. Di tanah Melayu, kita ada pantun dulu nih. Ya. Mungkin pantun yang singkat ya. Cakep. Udah cakep duluan ya. Iya, memang orangnya cakep sih. Ganti fusi mobil tronton. Terima kasih buat penonton. Ya udahlah, kalau mobil-mobilnya aku juga bales ya. Boleh. Mobil tronton isi minyak. Ya, para penonton sudah menyimak. Oke. Boleh tepuk tangannya. Kita apa nih Kak? Kita udah mulai dengan pantun. Nah, sekarang
bagi kawan pajak yang sudah mulai menyimak ya, berkumpul, mempersiapkan apa-apa yang mulai ditanyakan. Ya. Kalau Mas saya Doni nih, mau ini nyambung lagi? Nggak ada. Saya, Oh nggak ada. saya udah bikin skrip. Udah lagi skrip. Oke. Ya, harus tahu ya, saya yang bikin skrip ini. Iya, oh iya. Terima kasih Mas Doni Terima kasih, atas Mas. skripnya. Oke, kita jadi mulai ya. apa yang harus disiapkan dulu? Apa yang harus disiapkan? Kalau saya nih jadi wajib pajak yang Iya. awal, mungkin dulu saya udah pernah lapor di SPT tahunan saya di DJP online. Iya. Sebelum memulai, saya akan ingat-ingat lagi password saya. Iya. Atau kalau misalnya saya lupa password, saya lihat lagi nih catatan EVIN-nya saya. Iya. Kalau untuk Cortex, nah kita mulai dari mana dulu nih? Boleh atau dari Mas Bagus atau Mas Doni? Oke. Nah, kalau Cortex itu kan berbeda ya, kawan pajak dengan DJP online. Jadi bagi kawan pajak yang sudah memiliki akun di Cortex itu belum tentu sudah punya juga memiliki akun. Sudah punya akun di DJP online, belum tentu memiliki akun di Cortex. Jadi kalau kawan pajak yang pada saat tanggal 31 Desember 2024 sudah memiliki akun di DJP online, nah itu untuk memiliki akun di Cortex cukup melakukan lupa kata sandi. Ya, jadi silakan masuk ke portal Cortex tadi yang portal terus pilih lupa kata sandi. Nah, ketika masuk ke lupa kata sandi tersebut, nanti silakan masukkan NPWP-nya. Nah, di Cortex ini yang perlu kawan pajak ingat adalah bahwa sekarang NPWP-nya sudah tidak lagi 15 digit, Iya, ya, 15 digit tapi 16 digit ya. Jadi untuk orang pribadi NPWP-nya itu adalah menggunakan NIK, ya NIK atau nomor induk kependudukan, ya simpelnya nomor KTP lah. Nah, silakan masukkan NIK-nya, nanti akan muncul HIN ya, atau petunjuk ya, alamat, Email yang email, digunakan. iya dan Berarti nomor email teleponnya. yang Nanti dipakai di DJP di online. JP online betul. Nanti akan muncul tuh, ya kan? Tapi dia disensor, dikasih bintang-bintang. Nanti silakan kawan pajak ketik ulang alamat emailnya, ya kan? Kalau huruf besar, huruf kecil, ketik ulang lagi yang sama. Nanti silakan lakukan lupa kata sandi menggunakan alamat email tersebut. Jadi nanti ketika input email akan ada pemberitahuan ke email yang Ke kita inboxnya, ya ke inbox email kita. Untuk mereset password. Melakukan reset password. Nanti tinggal silakan bikin passwordnya. Ya. buat kata sandi. Yang perlu diingat tadi Pak Bagus, Ya. jadi harus diketik ulang emailnya. Kadang kita udah muncul hintnya, terus kita Merasa, pikir oh, itu ini udah sudah Kira bener. benar gitu ya, dibiarin Iya. aja, kok nggak berhasil gitu ya. kok kosong. Kosong. Nah. Atau misalnya hintnya salah, malah @apa.com. Nah itu kawan pajak harus ke KPP terdekat untuk mengubah email. Ya, jadi kalau misalnya dirasa emailnya salah atau nomor handphonenya salah, silahkan melakukan perubahan data ke KPP terdekat ya. Sudah harus ke KPP tempat Terdaftar. wajib pajak terdaftarnya. Sekarang sudah cross border. Cross border. Iya. Apa artinya Kak cross border? Atau boleh dijelaskan Mas Doni? Gimana Bang Bagus? Cross silang, border batas, jadi batas silang. Jadi tidak ada batas. Tidak ada lagi. Iya. batasan. Semua wajib pajak itu bisa mengajukan permohonan perubahan data di KPP Mana manapun. aja. Jadi nggak perlu repot-repot, kayak kakak kan tinggalnya di Solo K ya. Nah Di itu Solo pakai K. Solo. Betul. Nah itu nggak perlu ke KPP Pratama Solo. Saya tinggal di Pekanbaru ya, tinggal datang ke KPP. Ya, apalagi sekarang untuk Pekanbaru apalagi banyak ini ya, banyak pendatang ya Iya. kan di mana-mana yang tempat tinggalnya jauh, jadi Iya. silakan bisa ke kantor pajak terdekat. Betul. Jadi lebih fleksibel. Oke. Nanti itu untuk riset. Password. Bagi yang sudah punya akun di JP online. Nah, untuk yang sudah ber-NPWP tapi sebelumnya lapornya manual atau Nggak pernah belum punya pernah akun lapor, di JP tidak online. pernah mengaktifkan. Iya, berarti silakan pilih menu namanya aktivasi akun. Ada di bagian bawahnya. Nanti silakan isi sampai punya aktif. Ada di YouTube kan? Ada ya, tinggal cari aja Cara banyak ya. aktivasi akun sama tata cara lupa password. Tapi sangat mungkin juga ternyata ada orang yang belum memiliki NPWP. ya, Dia baru bekerja, memiliki penghasilan melebihi batas PTKP di tahun 2025. Tapi kan nik NPWP Pak. Oh iya betul ya. Kok bisa dia ada nik nggak punya NPWP? Salah, maksudnya punya nik tapi belum diaktifkan menjadi NPWP. Oh, iya. Begitu. Waduh. Mungkin dia belum. Terima kasih koreksinya. Apa namanya Pak? Apa? Pemadanan. Ramadan
Belum pemadanan. Dulu waktu itu belum pemadanan, makanya NIK-nya belum jadi NPWP. Ya. Maka dia harus daftar ya Pak. Ya. Tapi kalau misalnya ini yang wajib pajak sebelumnya kawan pajak ini belum mengaktifkan NIK-nya jadi NPWP, kalau mau daftar silakan, nanti ada menu daftar di sini. Ya. Ya, nanti Jadi ada 3 tadi caranya ya. Ya. Lupa password kalau memang sudah pernah lapor Aktivasi di DJP online, atau aktivasi akun aktivasi untuk akun kalau belum Punya kalau sudah akun. punya NPWP NPWP, tapi belum pernah punya mengaktifkan DJP online. online. Dan yang ketiga, daftar di sini untuk yang belum ber-NPWP ya. Iya. Oke. Jadi punya NIK itu belum tentu dia punya NPWP. NPWP, betul. NIK itu Karena ya, NIK setara kan NPWP, cuma belum Waktu tentu. lahir dapat NIK. Nikah, iya. Kan tidak semua yang punya NIK seketika jadi wajib NPWP. Pajak, pajak. iya. Setelah dia memenuhi kewajiban subjektifnya, maka Dan dia sudah, objektifnya juga. betul, setelah objektif juga dia akan mempunyai NPWP. Tapi tidak serta merta harus tetap daftar. Iya. Karena kalau nggak salah di Cortex pilihannya mengaktifkan NIK kalau nggak salah. Ada pilihan mengaktifkan, Kan? ada hanya registrasi. Registrasi only. Iya. Pokoknya kalau bingung-bingung datang ke KPP-nya. Oke. Nah, itu tahap pertama ya untuk wajib pajak yang udah berhasil nih saya aktivasi akun di Cortex. Iya. Nah, setelah itu kalau posisinya nanti untuk 2026 ya mau Iya. persiapan lapor SPT tahunan 2000 tahun pajak 2025 udah berhasil masuk, apalagi yang perlu disiapkan oleh wajib pajak? Berarti akun sudah punya, Kan udah punya. ya kan? Nanti kan berarti harus bisa login. Udah Ya bisa kan? login, ya kan? tapi Oke. bingung. Nah, login ya kan biasalah standar, masukkan NIK, masukkan passwordnya. Nah, yang perlu dipunya lagi sebelum bisa melaporkan SPT tahunan via Cortex itu harus punya Paspres. Paspres. Ya, Apa tuh Paspres. Paspres? Ya, kalau dulu itu kan untuk lapor SPT online harus punya namanya token ya. Token atau kode kode verifikasi Betul. ya kan. Nah, sekarang diganti dengan Paspres. Oh, Ya, Paspres itu sebenarnya password sih sama, cuma untuk membedakan antara password yang di depan masuk dengan ya. pengganti tanda tangan dikasih nama Paspres. Nah, itu sejenis sertifikat digital elektronik lah ya. Makanya di situ pengajuannya juga nanti bisa disampaikan melalui Cortex. Jadi kawan pajak tidak perlu lagi Tidak harus datang ke KPP KPP ngajuin permohonan, ya kan? Sepanjang sudah bisa masuk. Bisa masuk, ya kan? Nanti Kalau di DJP namanya KODJP. Kode otorisasi kasih. DJP ya. Iya. Selain pakai KODJP bisa pakai Privi, terus Iya. bisa pakai juga yang lain ya. Apalagi ya? Lupa Ya, saya. ini juga kalau kita pakai ini apa namanya? Yang Kemenq itu Oh, BSSN. BSSN. Betul, Iya, BSSN. ya. Bisa. Kalau sudah punya itu silakan bisa ya. Tapi yang tidak perlu daftar akun sepertinya KODJP. Kalau DJP, Betul. ya. Nah, yang lainnya Sebetulnya kan memang kalau Pak Bagus bilang password itu mirip sama, hampir sama dengan Paspres. Cuma bedanya Paspres itu menunjukkan bahwa wajib pajak memang menandatangani surat tersebut atau permohonan tersebut. Maka itu ada Paspresnya. Gitu. Itu dia pengganti tanda tangan. Nah, nanti cara pengajuannya nanti habis login bisa langsung ke kiri atas, ya, masuk ke portal saya, kemudian permohonan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Data-datanya nanti sudah terisi semua, tinggal cukup scroll di bawah, nanti bisa pilih tuh tadi mau pakai BSSN atau Prive atau enggak yang Pakai kita KODJP. sediakan KODJP atau kode otorisasi DJP. Nanti tinggal buat Paspresnya, checklist pernyataan, kemudian klik simpan. Iya. Nah, kalau sudah punya 2 akun tadi, Terima sudah punya kasih. 2 hal tadi, ya punya bisa login Cortex ya kan, dan udah punya Bisa Paspres, bisa lanjut untuk tahap pengisian berikutnya. SPT tahunan. Untuk Paspresnya sendiri tadi harus buat yang unik ya. Iya, Jadi betul. ada minimal, ada standarnya nggak? Ada. Minimal 8 karakter, karakter, harus ada ada huruf huruf besar, huruf kecil, ada angka, dan ada karakter khusus. Karakter khususnya kalau bisa jangan hindari penggunaan dolar. Oh, dolar. Ingat nggak waktu itu sempat ada? Karena kita, Iya. bukan karena kita cinta rupiah. Iya bisa Bisa. juga. Kita kan cinta rupiah ya. Iya. Nah itu hindari, karena berdasarkan pengalaman kami penyuluh di sini, tanda dolar itu biasanya menyebabkan error atau gimana. Mungkin karena dolar itu kan salah satu variabel untuk dalam apa ya? Dalam dunia programming lah, gitu. Jadinya mungkin jadi error. Hindari lah.
Gunakan yang umum-umum aja kayak titik, pagar gitu ya. dan jangan dipakai dan. Kalau bisa dan jangan dipakai. Dan Ampersand. add Ya juga kayak ya. angka 8 itu. Ampersand itu. Iya. Add nggak apa-apa aman. add nggak apa-apa ya. Oke. Aman pakai titik pagar aja. Sedikit Kalau tips. wajib pajak mau disamain password apa kata sandi sama password passwordnya nggak masalah ya? Sebetulnya Nggak dari sisi masalah sih, security tapi sih kurang aman ya. Iya, kurang aman. Kurang aman. Iya, karena kalau udah depan jebol, belakang juga jebol. Iya. Tapi ya secara sistem tidak memblocking itu ya, tapi Tidak. security-nya tadi kurang aman. Ya karena kan tadi saya bilang paspres itu menunjukkan bahwa wajib pajak Menandatangani. Jadi syarat sahnya SPT adalah tanda tangan. Nah, ini tanda tangan dalam bentuk Elektronik elektronik. ya. Ya. Takutnya kan nanti orang tiba-tiba bisa login tahu passwordnya, Bisa ngajuin permohonan ya? bukan menonaktifkan akun Akun. bisa kan Oh. ngajuin NE gitu, itu biasanya bisa takutnya. Oh, oke. Wajib pajak, kawan pajak udah berhasil login. Ya. Kawan pajak juga udah berhasil untuk buat paspres. Betul. Selanjutnya itu tadi tujuan utamanya melaporkan SPT tahunan. Ya. Iya. Gimana nih langkah memulai SPT tahunan dari mana nih kira-kira? Kalau zaman sebelum Cortex kan di DJP Online itu ada 3 jenis SPT tahunan Iya. orang pribadi, ada 1770 SS, ada S, dan 1770 yang polos. Nah kalau sekarang bagaimana Pak Bagus? Kalau sekarang untuk dalam rangka mempermudah semua digabung. Semua jadi satu. Jadi satu. Jadi kalau dulu kan ada 3 jenis nih. Oh, saya kegiatan usahanya ini ya kan, atau enggak pegawai penghasilannya di bawah 60 juta 1 tahun. Iya. Pakai SS. Pakai formulir apa? Gitu. Iya. SS. Oh, ini pakai S. Nah, di era Cortex ini semua formulirnya jadi satu. Menyeragamkan. Menyeragamkan ya. Nah, nanti penentuannya gimana? Nah, itu sekarang agak sedikit berbeda dibandingkan dengan ketentuan yang lama ya. Kalau dulu kita ngisi dari belakang dulu tuh. Dari lampiran Iya, ya, dari daftar lampiran, harta. daftar harta, anggota keluarga, ya kan, hutang, terus pindah ke depan, ya kan, terus ujung-ujungnya ke induk. Nah, kalau sekarang semua diawali dari induknya dulu. Nah, kita mengisi pertanyaan-pertanyaan, atas isian dari pertanyaan tadi, baru nanti akan menimbulkan lampiran apa yang harus kita isi atau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lampiran yang muncul nanti sesuai isian jawaban pertanyaan yang Iya, kita isi di betul. halaman awal ya. di Halaman induk awal. ya. Jadi kalau kita bisa isi pertanyaan nomor 1, terus kemudian ada perintah nih, harap mengisi lampiran 1 bagian Contoh, A. kasih gitu. contoh. Misalnya apakah saudara Saya mempunyai bekerja. hutang? Gitu. Nah, iya. Nanti lampiran yang berisi tabel hutang akan muncul, tapi kalau kita nggak iakan di depan, dia nggak akan muncul di belakang. Nah, gitu. Itu teknik pengisiannya enaknya gimana, Mas Doni? Gimana? Mungkin begitu kita jawab, apakah jawab induk semua dulu, ya kan? Nanti baru ngisi lampiran, atau begitu kita, apakah Anda memiliki hutang, kita jawab ya, terus muncul isian hutang, kita langsung pindah aja ya, isi ke lampirannya, paling enak seperti itu. Sebetulnya preferensi masing-masing Masing sih ya. Cuma kalau biar lebih urut, mendingan begitu centang langsung pindah ke lampiran. Lampirannya Nanti kita baru isi ya, takutnya kita lupa mengisi. Nah, jadi nanti kita isi lampirannya terkait hutang ya kita isi. Tapi kayaknya kalau lupa dia akan nolak sih Pak. Balik lagi nanti ya. Enggak, bukan, iya Yang maksudnya belum diisi. ada yang belum diisi betul, dicentang di Oh. depan tapi kok utangnya nggak diisi gitu kayaknya. Nah itu jadi nanti kan bolak-balik. Sekarang Jadi berarti paling enak ya itu ya. Tapi balik lagi sesuai dengan preferensinya Preferensi kawan wajib pajak. Ya, tapi kalau kita menyarankannya begitu kita ada isi pertanyaan di induk, kemudian menampilkan lampiran sebaiknya langsung Ini diisi kayaknya kawan pajak lampirannya. udah bisa bayangin nih. Iya Tenang sih. aja nanti beberapa minggu ke depan kita Kita akan ada sosialisasi terkait pengisian. Jadi ini sekadar Gambaran serba-serbi aja. aja, gambaran Dulu ya. aja dulu. Intinya ada perubahan mekanisme pengisian SPT-nya. Jadi yang dari dulu biasanya kita mengisi dari lampiran-lampiran, sekarang kita mengisi dari halaman induk dulu. Gitu. Walaupun nanti akhirnya kita ngisi lampiran juga. Nanti hasil dari lampiran ke depan juga ke induk juga. Gitu. Ya. Seperti itu Pak. Nah, tadi berarti kita mengisi dari halaman induk, kemudian ke lampiran-lampiran, dilengkapin lah gitu ya. Iya. Kemudian untuk daftar harta masih sama ya, wajib mengisi ya, minimal 1 Iya. lah ya. Nggak Nah, boleh dikosongkan ya. Betul. Kalau Apa iya Kak? waktu saya cobain, Nggak boleh. Seperti Ya, itu. gitu. Kalau dia nggak punya harta, nggak bisa. Keluarga dan 1 rupiah harta pun keluarga. kayaknya bisa diisi ya maksudnya. Bukan, serius. Iya, iya. Serius, Iya, mohon iya. maaf. Cuma kalau nggak ada harta,
Nggak mungkin sih, memang nggak paling mungkin. benar. Iya. Memang nggak mungkin kan, minimal dia punya Iya. pasti punya handphone lah ya. Punya pakaian paling mungkin. Iya. Karena apa aja bisa diisi Iya. waktu kita mencobakan trial dummy ya. Iya. Kita sebetulnya udah coba daminya, cuma Iya. belum sosialisasi aja kawan pajak. Nah, di daminya memang nggak bisa kalau Nggak diisi. bisa, tidak Kalau dipilih. hutang bisa. Hutang bisa. Hutang bisa, untuk harta nggak Iya. bisa. Apapun mungkin kalau punya Sebetulnya dari dulu juga emang nggak bisa kalau nggak ngisi harta. Iya, dulu juga nggak bisa. Nggak bisa. Nah, dulu nggak bisa. Cuma ini kawan pajak mungkin untuk pengisian harta sedikit agak berbeda dibandingkan dengan pengisian untuk SPT tahunan di DJP online. Jadi ada beberapa field yang isiannya lebih lengkap. Beberapa kolom yang lebih Iya, detail ya. iya. Misalnya sekarang kalau dulu untuk harta itu kan harganya hanya harga perolehan. Nah, kalau sekarang untuk ada harga pasarnya juga, jadi ada nilai saat ini, terutama untuk selain yang kas dan setara kas. Oh, kayak motor gitu. Motor, Tapi itu iya. siapa yang nentuin harganya, Pak? Harga Itu pasar. ya mungkin wajib pajak sendiri. Kalau untuk kendaraan sebenarnya ada, bisa dibantu, misalnya kita agak susah menentukan, bisa lihat di PKB ya kan. PKB, oh pajak Pajak kendaraan kendaraan motor, motor. ya, TNK, Nah. TNKB. TNKB ada di situsnya, setiap daerah biasanya ada tuh. Kan. Kalau untuk tanah bangunan mungkin kita bisa mengacu ke PBB ya kan, di situ ada Apa info. pakai PBB? Tapi kan Nggak kalau apa-apa. mahal di daerah itu. Atau bisa juga menurut penilaian dari wajib Penilaian. pajak, Oh. atau pakai penilaian dari penilaian boleh. Oh, jadi bisa juga meminta penilai. Itu ada satu jasa ya, kantor Ada. jasa penilaian apa KJPP itu apa, Pak? Kantor jasa penilaian penilaian publik kayaknya. appraisal ya Pak ya. Ya, Iya, appraisal appraisal lah namanya bahasanya. KJPP. Nah, Iya. itu kalau Bapak Ibu ada tanah atau bangunan ingin dimasukkan nilai hartanya ke dalam SPT, nah itu bisa menggunakan jasa mereka. Itu, tapi itu sih kayaknya badan ya. Iya, untuk pribadi ya, Untuk harta yang menurut pribadi, perkiraan sendiri aja. Mungkin penilaian wajib pajak juga Iya. diperbolehkan ya. Iya. Ada Diperbolehkan. pilihannya. Atau pakai PBB. Oke, untuk Gitu. harta udah. Apalagi ya yang beda? Sebetulnya nih Pak Bagus sudah memuat ada daftarnya, Ibu nggak usah pusing-pusing. Silakan Pak. Sebenarnya, tapi kan kawan pajak belum tahu kalau kita nggak Iya. sampaikan. Nah ini kita mau sampaikan. Nah, oke, kita sampaikan. Ya. Siap Bu. Tapi Pak. kan kalau sebelumnya Hmm. wajib pajak pada saat di e-form lah misalnya ya, Di e-form, pada saat Iya. pelaporan SPT pribadi, pekerjaan bebas atau usahawan, sebelum submit di Induk kan ada pengisian angsuran pasal 25, 25. kita ngisi manual ya. Ya, kita rekapin semua dari bukti pembayaran kita yang PP pasal 25 ya kan. Terus selisihnya input NTPN manual ya. NTPN manual. Untuk yang sekarang gimana nih Mas Bagus? Apa Ya, nanti kalau di Cortex setiap kita melakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ya kan, 411, 25, 100 itu nanti datanya langsung terprofil sendiri otomatis di Induk 14 126. 26 badan. Oh iya 25 ini teman OP ya. Ini untuk terprofil langsung di Induk SPT. Iya, intinya nanti kalau nggak kita perlu ngerekap. Jadi nggak perlu lagi ngerekap, nggak perlu takut salah jumlah, salah hitung, ya kan? Dia langsung isi angsuran PPh pasal 25 100-nya. Terus untuk kurang bayarnya apa SPT tahunan terutang tahun 2025-nya kan nanti kalau biasanya juga input NTPN lagi nih 425 200 Iya. sebelum submit. Nah ini gimana? Nah kalau nanti di Cortex nggak perlu lagi. Nggak perlu gitu Iya. ya. Kalau dulu kan kita udah tahu kurang bayar berapa, kita bayar ke bank ya kan, dapat NTPN, kita inputkan NTPN-nya, baru kita klik submit. Nanti kalau sekarang di SPT Cortex ini begitu muncul kurang bayar, nanti langsung akan otomatis terbuatkan billing. Nah, nanti begitu billing itu kita bayar, otomatis SPT-nya langsung Terlapor ya? terlapor. Jadi nggak perlu lagi Jadi kita input NTPN-nya. flow-nya agak beda ya Pak. Agak beda, Ada lebih yang- mempersingkat. Ada yang dipersingkat berarti ya? Ada bersingkat. Ya Tahapannya. tadi tahapannya nggak perlu Kalau lagi input sebelumnya kan NTPN. masih konsep nunggu dibayar dulu baru Ya. Iya. input NTPN baru wajib pajak menerima BPE ya, untuk Iya. penerimaan elektronik. Kalau ini berarti SPT-nya dibentuk dulu, BPE dibentuk dulu. billingnya dibentuk, Billingnya bayar, dibentuk. nanti SPT-nya otomatis terlapor. Pada saat wajib pajak sudah berhasil melakukan pembayaran. Nah, kira-kira seperti itu nih kawan pajak. Lebih Kalau untuk apa perbedaan secara Iya. umum pelaporan SPT tahunan orang pribadi di DJP online yang sebelumnya dengan yang Cortex yang akan kita jalankan nantinya. Nah, kemudian nih
Untuk apalagi ya? Mungkin ada yang kelewat kalau daftar keluarga, mungkin kan ada istilah FTU ya sekarang, Family Tax Unit atau unit pajak keluarga. Mungkin bisa dijelasin sedikit Mas Bagus atau Mas Doni? Nah, ini untuk daftar keluarga. Nah, ini kalau dulu kita di DJP online ya kan, daftar keluarga kita input ya di lampiran daftar susunan anggota keluarga. Nanti kalau sekarang kita nggak perlu lagi nginput daftar susunan anggota keluarga, semua terprofil dari profilnya kita. Ya, dari profil di akun kita, jadi kita data-datanya sudah langsung terisi, jadi nggak perlu melakukan input. Di lampiran nggak ada ya? Ada di lampiran ada, tapi kita nggak perlu ngisi, karena langsung otomatis tertarik dari profilnya kita. Sepanjang sudah diupdate profilnya? Iya, profilnya ini bisa update di Family Tax Unit. Oke, lanjut ke keluarga, Family Tax Unit. Nah, berarti kita rubahnya itu silakan masuk ke portal saya, kemudian profile, nanti ada informasi umum. Nah, di pojok kanan ada tulisan edit. Nanti baru masuk ke unit pajak keluarga, silakan ditambahkan. Nah, untuk melakukan perubahan itu kawan pajak sebaiknya siapkan kartu keluarga. Kadang kadang selain input NIK juga kadang ada input kartu keluarga, ada input nama ibu kandung profilnya ya. Nanti hubungannya kemana itu? Nanti hubungannya tadi ke daftar susunan anggota keluarga di SPT. Oh, kalau dulu kan kita daftar susunan. Gitu ya, kalau dulu iya. Tanggungan kan input langsung kalau di DJP online kan. Kalau sekarang inputnya di situ. Iya, dia langsung terprofil otomatis dari profil kita tadi. Betul. Jadi kita harus update profil dulu. Iya. Jadi kita nggak bisa ngedit di level SPT. Yang bisa dimasukin jadi tanggungan siapa aja? Ya, anak. Terus istri, orang tua. Iya. Kalau itu kurang lebih sama ya? Sama ya, dengan ketentuan lama lah. Cuma kalau kita masukin paman, wah itu kayaknya nggak bisa. Di situnya udah nggak bisa. Nggak bisa. Memang kan itu secara aturan memang nggak boleh. Cuman di situnya bisa. Oh, kalau di secara sistem mungkin dia sepertinya nggak ngeblok. Oh, tapi nanti udah coba. Tapi nanti kan jadi koreksi temuan. Ya hati-hati aja ya kawan pajak ya. Nanti kalau misalnya bisa masukin paman, adik gitu. Nah itu sebetulnya secara sistem memang mungkin bisa. Cuma secara ketentuan nggak boleh sebetulnya. Jadi jangan dijadikan tanggungan. Dan perlu juga diingat bahwa kondisi PTKP-nya itu per awal tahun. Iya. Per Januari. Jadi kalau misalnya nanti punya anak di pertengahan tahun di 2 Januari. Anaknya lahir 2 Januari. Nah itu PTKP 2025-nya tetap anaknya 1 gitu. Sebelum punya anak itu. Saya awalnya pas 1. Tanggal 2 Januari punya anak lagi. Nah anak itu nggak bisa jadi tanggungan di tahun berjalan, dia harus ke tahun berikutnya. Itu yang perlu diingat. Jadi kalau harta itu di akhir tahun, tapi kalau PTKP untuk kondisi di awal tahun. Ya walaupun agak nanggung sayang ya, tapi memang begitu ya. Ketentuannya seperti itu. Ya mendingan dimajuin aja lahirnya. Gimana Pak? Ya nggak tahu sih. Oke, itu mungkin sekilas perbedaan untuk unit pajak keluarga. Terus nih, kalau tadi kan kurang bayar, kita bayar nggak perlu nyebutkan TPR. Iya. Nah, kalau lebih bayar gimana? Nah, tadi dulu sebentar Pak, ini kita kalau lebih bayar, ya Bapak nanya ke host kita. Salah ya, saya harus ditanya. Itu, Pak. Oh, kejujuran ya. Kita harus juga jelasin nih Pak, posisi lebih bayar untuk wajib pajak yang dipotong lebih besar karena TER. Oh, ingat nggak Pak? Ini kan jadi polemik nih. Dua case dulu ya. Kita skenario sebelum kalau yang umum yang mungkin akan ditanya wajib pajak, biasanya ada SPT lebih bayar. Oke, karena bayar dulu aja karena memang yang umum dulu ya. Karena dipotong lebih besar atau daripada pajak terutangnya. Itu dulu. Kalau dulu wajib pajak kan akan memilih untuk merestitusikan atau memilih pengembalian pendahuluan di formulir SPT-nya. Kemudian akan diproses oleh KPP terdaftar apakah ya disetujui atau tidak. Kalau dalam hal disetujui kan nanti ada proses pemeriksaan atau penelitiannya. Kemudian wajib pajak akan dihubungin atau disuratin untuk minta nomor rekening untuk memproses pengembaliannya. Kan agak panjang alurnya. Nah, kira-kira kalau untuk yang di Kortex seperti apa? Harusnya mungkin ada perbedaan ya, mungkin boleh dijelaskan. Jadi untuk kawan pajak, untuk yang SPT di Kortex ini, apabila status SPT tahunannya kawan pajak lebih bayar,
Nah itu maka kawan pajak harus sudah memiliki daftar rekening yang terdaftar di Kortex. Nomor rekening ya. Jadi nomor rekeningnya didaftarkan di Kortex. Jadi silakan diinput di situ ya kan. Nanti ketika kita mengisi SPT LB-nya, baru nanti kita pilih nomor rekening mana yang akan digunakan untuk memproses pengembalian dari SPT LB tadi. Jadi di situ kita udah motong lagi suatu rangkaian. Langsung ya. Iya. Tidak menunggu pihak KPP menyurati wajib pajak atau wajib pajak menjelaskan. Mungkin dijelasin dulu kali flow-nya. Iya. Oh, kalau yang umum kan wajib pajak tahunya begitu ya, ketika proses pengembaliannya disetujui dan sudah terbit produk hukum pengembalian, SKPLB, wajib pajak menerima surat permintaan nomor rekening untuk pengembalian pendahuluan ataupun SKPLB-nya ya. Kemudian wajib pajak akan menjawab lewat surat juga. Surat juga. Ini loh untuk ini proses rekening pembelian ini ini loh, kirimnya ke nomor rekening ini. Gimana jelasin aja flow dari kalau itu dulu flow yang diketahui wajib pajak ini nih. Nah, kalau yang sekarang di Kortex, begitu lapor SPT langsung memasukkan nomor rekening. Iya. Begitu. Ya, begitu. Kalau nilainya lebih bayar. Iya. Nah, nanti pihak KPP akan menerbitkan produk hukum dan nanti langsung bisa menerbitkan SPMKB untuk pencairannya. Gitu. Iya. Jadi lebih cepat, prosedurnya nggak bolak-balik. Ada yang dipersingkat. Ada yang dipersingkat juga. Itu kalau yang LB memang murni dipotong lebih besar kayak Kalau memang ada pengembaliannya ya. Iya. asuransi. Ya biasanya juga seperti itu. asuransi, ya. Intinya sih LB di level SPT tahunan karena kredit pajaknya lebih besar daripada PPh yang terutang. Kredit pajak itu apa, Pak? Ya intinya Pajak pajak yang telah dipotong atau telah dibayar sebelum penyampaian SPT tahunan, sebelum terutang di akhir tahun pajak. Kalau kayak kita bayar 25 kebanyakan juga bisa. Bisa. Tapi kalau ini nggak umum ya, kalau pekerja nggak umum. Mungkin kalau pengusaha itu kan dia akan ada angsuran PPh pasal 25 tiap bulan. Nah, nanti begitu akhir tahun ternyata dihitung penghasilannya nggak lebih besar dibanding angsurannya, nah itu bisa jadi ke pengembalian. Gitu. Nah, 25 yang dibayar tiap bulan itu, PPh pasal 25 yang dibayar tiap bulan itu adalah kredit pajaknya. Gitu. Oke. Mungkin satu lagi nih untuk yang nomor rekening tadi misalnya kan ada wajib pajak yang mungkin sebelumnya belum pernah ada proses restitusi sebelumnya sehingga dia tidak update nomor rekeningnya. Nah itu cara ngupdate rekeningnya gimana? Apakah otomatis kalau dia ngupdate di Kortex tadi harus ke KPP kah atau bagaimana? Nah ini bisa langsung kawan pajak lakukan di Kortex. Bisa langsung ya? Jadi habis login ke Kortex nanti bisa masuk ke portal saya kemudian perubahan data. Perubahan data. Iya, jadi perubahan data, pilih menu identitas wajib pajak. Nanti di situ ada bagian tabel itu nomor rekening. Nanti silakan update di situ. Jadi bukan di menu edit umum seperti yang keluarga tadi ya? Tadi bukan, beda. Perubahan data di perubahan data. Kalau anggota keluarga tadi di informasi umum edit. Nah, kalau ini di perubahan data. Oke, kalau itu udah satu pertanyaan lagi terjawab. Iya. Apalagi ya kira-kira mungkin? Yang tadi Bu. Kenapa? Pekerja yang dipotong lebih besar karena TER. Oke. Nah kalau itu ini berarti, kan SPT yang lebih bayar. Sekarang pertanyaannya adalah apakah pekerja yang dipotong TER itu akan muncul SPT lebih bayar dengan kondisi dia bekerja pada satu perusahaan aja Pak? Ya. Kalau di level SPT-nya tidak akan lebih bayar. Betul. Tapi kalau di level bukti potong sangat mungkin di level bukti potong antara pekerja dan pemberi kerja itu sangat mungkin akan muncul LB. Ketika dia ada muncul lebih bayar di bukti potong, itu nanti pemberi kerja yang akan mengembalikan kepada pegawainya. Jadi kalau kawan pajak lihat ada bukti potong, kalau dulu kan 1721A1, sekarang namanya bukti potongnya BPA1. Nah, di BPA1 ada lebih bayar. Nah, pemberi kerja itu nanti yang akan mengembalikan kelebihan bayarnya. Nanti kalau pas di input di SPT tahunan, maka nilainya akan nihil karena sudah dikembalikan di pemberi kerja. Jadi teman-teman nanti jangan bingung kalau terima BPA itu lebih bayar tapi nggak ada pengembaliannya. Nah itu kawan pajak harus minta ke perusahaan. Hak ya. Karena itu diatur di PMK 168 2023. Iya. Berarti kawan pajak ingat untuk memastikan BPA 1 atau bukti potong dari pemberi kerja yang diterima. Nah nilainya
pas nihil atau lebih bayar nih Iya. gitu ya. Kalau memang nilainya lebih bayar, silakan untuk konfirmasi lah ke Iya. pihak keuangan atau Kan SDM HRD. atau Iya. HRD sesuai Nanti yang bisa 3 tuh, bisa kurang bayar, nihil atau lebih bayar. Kalau kurang bayar artinya ya di Udah bulan harus Desember dibayar lagi. tadi itu dipotong lagi oleh pemberi kerja dari penghasilan karyawannya. Kalau lebih bayar ya dikembalikan. Ya kan? berarti kesimpulannya tadi Mas Doni ya, yang kaitannya dengan TER tidak menimbulkan SPT lebih Lebih bayar bayar. ke orang pribadi ya. SPTUP-nya nggak jadi lebih bayar kawan pajak. Jadi yang lebih bayar itu karena lebih bayarnya sudah dikembalikan oleh Pemberi pemberi kerja. kerja. Itu. Jadi kadang kasusnya awal tahun kemarin kan gitu. Betul, Iya, kita banyak juga banyak ya. proses kayak gitu. Akhirnya ditolak-tolakin kan. Karena memang tidak berhak secara Iya. ketentuan gitu ya. Tapi Pak pertanyaannya Pak, pertanyaan saya. Kalau perusahaannya nggak mau ngembaliin, gimana? Kalau perusahaannya nggak mau Iya. mengembalikan, Itu nanti yang ngembaliin siapa? ya B2B antara perusahaan dengan B2B, ya B2K ya, Gitu? bisnis dengan karyawan. B2K. Iya. Itu ada urusan antara perusahaan dengan Dengan Internal pemberi ya, kerja. maksudnya Iya, ke internal. pihak Nah kalau misalnya Karena bisa jadi sebenarnya nggak dikembali, bukannya nggak dikembalikan Mas Doni. tapi itu ya kan kan? hak dia. Iya nggak, tapi bisa jadi gini, bulan Januari harusnya dia dipotong. Oh, disimpanin dulu nggak mungkin? Ya bisa jadi kayak gitu, harusnya dipotong, ternyata bulan Januari nggak dipotong. Jadi potongnya dari kelebihannya. Tapi itu mekanismenya Februari. harus jelas ya. Iya Supaya- betul, makanya nanti silakan dikonfirmasikan antara karyawan dengan pihak perusahaannya, dengan HC-nya, ya kan, Oke, apa Pak? human capital. Beda ya, pokoknya itu lah HRD bisa. Saya perusahaan beda-beda, ada juga di Human resource handle capital. sama pihak yang Iya. bertanggung Nah, jawab. Pak, sekarang kalau misalnya nih Pak, perusahaannya bangkrut seketika, hilang tanpa bekas gitu, nggak tahu kemana. Apakah si karyawan tersebut yang belum dikembalikan berhak meminta pengembalian dari negara? menurut Mas Doni gimana? Dibalikin. Kalau menurut saya Pak, Ya. itu belum ada di aturan. Tapi yang namanya hak harusnya tetap diperjuangkan ya. Walaupun memang belum ada aturannya gitu. Nanti gimana aturannya harusnya ada. Kalau dulu Pak, kalau dengan analogi PNK 187 yang lama, itu kalau misalnya pengembalian pajak yang kalau sekarang PPSTT itu kan ada bisa diminta oleh pihak yang dipotong. Misalnya dia misalnya suatu perusahaan bertransaksi dengan perusahaan lain, tapi dipotongnya terlalu besar. Nah itu dia bisa tidak meminta ke perusahaan itu, kamu salah motongnya ini kegedean gitu, terlalu besar. Saya minta pengembaliannya ini dibenerin dipotongnya, tapi perusahaan yang di sana nggak mau. Nah itu dia bisa minta ke negara. Itu memang diatur. Cuma memang yang untuk orang pribadi ini belum ada. Ya belum ada ya kalau nggak salah. Iya. Memang untuk saat ini berarti ya itu ya komunikasikan dengan perusahaan. Iya, itu makanya begitu akhir tahun lah harus langsung aware bahwa saya harusnya ada lebih bayar nih gitu, langsung minta. Berarti saat dia menerima bukti potong, ya dia harus langsung memperhatikan bukti potongnya. Iya. Ya. Kalau ada LB harus langsung minta, hati-hati. Jangan didiemin aja sampai nanti berbulan-bulan belum tahu perusahaannya bangkrut. Gitu. Ya sekian Oke. tips dari saya. Terima kasih banyak tipsnya Mas Doni. Mungkin untuk yang kaitan apa tadi TER udah terjawab ya. Iya. Untuk bagian selanjutnya mungkin yang masih jadi pertanyaan bagi kawan pajak untuk karyawan ya, kita masih misalnya Iya. paling banyak yang bertanya misalnya karyawan, kan ada yang bekerja lebih dari satu perusahaan. Iya. Mungkin di sini karyawan tetap, di sana juga sebagai apa? Iya. Konsultan atau komisaris. Cuma gini, kerja di PTA, kerja juga di PTB Iya. gitu ya. Dia punya Ini namanya komisaris kan. dua pemberi Kerja. kerja. Ada dapat 2 bukti potong, Betul. mungkin seperti itu ya. Iya. Itu lapornya 2 kali SPT tahunan atau 1 kali SPT Iya, tahunan gimana? seperti itu. Saya gitu ya. lapor normal terus lapor lagi atau Iya. gimana gitu, mungkin ada pertanyaan. Ya, nanti laporan cukup satu aja, satu SPT. Tapi ketika dia melaporkan di SPT itu mentotalkan penghasilan dari PTA dan PTB digabungkan di total, ya kan? Maka penghasilannya akumulasi tadi, termasuk juga ini kredit pajaknya, bukti potongnya, Oh, ya Kemungkinan diisi satu. dari 2 pemberi kerja tadi. Nah, ada
ada kemungkinan ada pajak. Kemungkinan besar akan kurang bayar. Kenapa kemungkinan besar akan kurang bayar? Kenapa, Pak? Karena pertama, karena dia di bukti potong pertama dia dapat PTKP, di bukti potong kedua dia dapat PTKP. Sementara di level SPT tahunan PTKP-nya cuma 1, ya kan? Diakui sekali aja. Sekali aja. Cuma Jadi 1 akan- orang ya. Layernya makin Iya. gede. Yang kedua, tarif pajak kita kan pasal 17 itu kan tarif progresif, ya kan? Di bukti potong pertama dia kena 5, 15, 25, 30, 35, ya kan? Mulai dari paling bawah. Di bukti potong kedua juga dia kena dari bawah lagi, dari 5, 15 dan seterusnya. Begitu masuk ke SPT tahunan, digabungkan. dia digabungkan, cuma yang kena 5% kena sekali, 15% kena sekali. Jadi kemungkinan besar akan lebih bayar. Seperti itu. Seperti itu. Oke, untuk karyawan yang penghasilannya lebih dari 1 pemberi kerja mungkin udah mulai terjawab. Nah, kalau untuk dulu ya kan bagi suami yang bekerja atau suami yang usaha tapi punya istri yang bekerja cuma dari 1 pemberi kerja. Kalau dulu kan kita cantumkan di bagian penghasilan final ya. Iya. Kalau sekarang gimana? Nah itu masih sama juga. Masih sama ya? Masih sama. Tapi ya balik. Kalau dulu kan udah ada langsung formulirnya, ya kan? Kita langsung isi. Nah kalau di Kortek kita jawab dulu pertanyaannya. Oh. Ya jawab pertanyaannya. Apakah Anda memiliki penghasilan final? Ya. Nanti suruh isi tuh lampiran terkait sama penghasilan final. Setelah kita disuruh isi ke lampiran yang terkait sama penghasilan final, nanti kita tinggal cari aja, ketik aja istri. Nanti begitu di istri nanti ada kata-katanya masih sama persis, Pak. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Ini maksudnya yang NPWP-nya digabung, Pak. Iya betul. Kalau dipisah nggak gitu. Kalau dipisah ya lapor sendiri masing-masing. Tapi ada perhitungan pakai perbandingan. Nah kalau tadi untuk yang sendiri dulu ya, untuk yang sendiri tadi. Cuma bedanya dengan yang dulu adalah sekarang kita harus menginputkan NPWP dan nama pemberi kerjanya. Kalau dulu kan kita cukup input DPP Angkanya sama aja. PPh-nya aja. Nah kalau sekarang harus input juga NPWP pemberi kerjanya berapa, nama pemberi kerjanya siapa, gitu aja. Yang dipotong juga berapa? Bisa Iya. Tapi ini kadang juga jadi momok juga nih Pak di masyarakat, bahwa mereka tuh nggak tahu sebetulnya kalau tidak ada perjanjian pisah harta atau memilih terpisah, sebetulnya itu harusnya digabung aja. Cuma masalahnya yang sudah menikah nggak ngerti kalau NPWP istrinya itu harusnya dihapus. Nah itu bahaya sebetulnya dari sisi perhitungan pajak. Nah di Kortex ini karena sudah pakai NIK, jadi nggak terdeteksi sebetulnya. Jadi si istri yang biasanya pakai NPWP sendiri, jadi menggunakan NIK yang tertaut pada suaminya. Jadi nanti penghasilan si istri bisa langsung dilaporkan di penghasilan di SPT suami. Gitu. Tapi NIK istrinya harus dinonefektifkan dulu. NIK yang sudah jadi NPWP-nya dinonaktifkan dulu. Jadi ya Pak yang sudah menikah nggak punya penghasilan, nggak mempunyai perjanjian pisah harta atau memilih terpisah, itu yang si NIK istrinya yang statusnya aktif dijadikan non efektif. Kalau dulu dihapuskan NPWP-nya, nah kalau sekarang cukup dibikin non efektif. Iya. Setelah itu baru penghasilannya digabung dengan suami, dilaporkan di suami. Karena memang karena menganut perpajakan di kita tuh menganut asas satu keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi, jadi sebaiknya seperti itu karena lebih mudah juga kan daripada lapor dua-duanya, perhitungan pajaknya digabung terus pajaknya dihitung secara proporsional. Jadi lebih baik istri gabung sama suami. Betul. Tapi kalau memilih terpisah ya Kecuali ada perjanjian pisah pilihan harta, juga ya? bisa ada perjanjian pisah harta ya mau nggak mau harus seperti itu kan. Tapi kalau ingin memilih terpisah juga ya boleh juga. boleh. Tapi memang ada konsekuensi. Preferensi masing-masing ya orangnya. Lanjut Kak. Apa lagi ya kira-kira? Oh, kalau di DJP online dulu kan ada yang terpolitik otomatis ya, bukti potong Iya. ini perusahaan ketika perusahaan melaporkan SPT masa 21 unifikasi pasal 21 aja ya. Jadi wajib pajak tidak mengisi lagi identitas pemberi kerja dan lain-lain, udah muncul sendiri. Iya, betul. Nah, kalau di Kortex apakah masih seperti itu nggak? Iya, masih sama. Berarti
tetap data dari pemberi kerja langsung terpopulated datanya, ya, terpopulated. Tapi itu sebagai alat bantu aja sebenarnya. Ya kan? Kita tetap harus ngecek berdasarkan fisik bukti potong yang kita punya, ya kan? Bener enggak sih ini? Karena sangat mungkin juga kan ada pemberi kerja lain salah input nik, ya kan? Jadinya bukannya kita malah kita yang muncul. Nah, itu. Jadi kita tetap bisa dihapus, bisa diedit, ya kan? Oke, Mas Bagus, ada kira-kira kalau yang belum saya tanya ada yang mau ditambahkan lagi nggak, Mas Doni? Ini udah berapa yang gua? Sudah lama ini kita nih. Ada kita 30 menit ya? 60 Pak. Oh 60. Udah 60. Saya kira mungkin ada pertanyaan lagi di kolom chat, Kak Angel. Oke, mungkin karena sudah sangat jelas, sudah tergambar secara global mungkin ya bagi wajib pajak, tinggal praktek aja mungkin nantinya pada saat pelaporan. Kalau wajib pajak masih ada hal yang ingin ditanyakan, mungkin kita pintu kantor kita selalu terbuka. Kalau mau ada hal yang ditanyakan di helpdesk KPP Madya Pekanbaru di jam layanan pukul 8 pagi hingga jam 16 sore. Atau ada juga layanan WhatsApp-nya. Gak usah disebut. Saya lupa lagi. Nanti seluruh Indonesia WhatsApp kita. Mendingan menghubungi KPP tempat terdaftar dulu. Atau yang paling gampang sekarang, gampang mencari nomor layanan, nanti cari akun Instagram Pajak Madya Pekanbaru aja. Di bio ada ya tertera nomor layanan kita. Gitu. Ini juga mungkin kita mengingatkan aja ya. Nanti yang belum punya akun Cortex segera bikin akun, yang udah punya akun tapi belum punya Paspres ya segera bikin Paspresnya. Nanti sehingga pada saat nanti pas awal tahun 2026 ya kan sudah dapat bukti potong dari pemberi kerjanya, bisa langsung segera mengisi SPT tahunannya ya kan. Apalagi bukti potong langsung juga dapat bisa di akun Cortex-nya wajib pajak ya. Jadi tidak perlu menunggu cetakan fisik dari pemberi kerjanya. Ya. Dicek dari sekarang deh kalau kita sarankan ya. Kalau bisa jangan tanggal 30 Maret baru lah kawan pajak. Kebiasaan terus nanti memang rame gitu ya. Karena semua juga berusaha untuk lapor. Kasihan Cortex-nya juga. Enggak sih, maksudnya takutnya terlambat. Ya, kita menghindari sanksi keterlambatan supaya nanti kalau bisa di awal tahun lapor kan lebih baik gitu ya. Lebih baik, lebih nyaman. Biasanya sistem lebih stabil ya kan. Kalau misalnya data ke KPP juga nggak terlalu penuh. Betul, karena namanya website apapun kalau terlalu banyak ya pasti Google enggak? portal ya pasti akan istilahnya traffic juga gitu kan. Ya, untuk menghindari jangan sampai terulang tiap tahun selalu begitu. Iya, nah kantor pajak rame mulu karena datangnya. Tapi memang ada juga Kak yang dapat bukti potongnya udah telat. Ya. Mungkin ini juga bisa disarankan ke mungkin ya. Tadi ya bagi kawan pajak kan kita menjaga hubungan baik dengan HRD-nya atau keuangannya sambil ngobrol-ngobrol gitu kan boleh. Nanti diingatkan kan paling lama 31 Januari udah harus menerbitkan bukti potong ya. Iya, harus udah lapor SPT. Awal-awal tahun, habis tahun baruan, teman-teman HRD kan diingetin bukti potong kita gimana ya. Mungkin boleh ya. Harusnya gitu ya. Sebetulnya sih memang ada juga yang telat-telat SPT-nya karena memang kan hitung gitu agak susah juga. Betul. Mereka dari sisi pemberi kerja juga mungkinnya memang ada kesulitan. Kalau dari tata cara pengisian nanti bisa ngobrol ke kita, tapi kalau dari hitung pajaknya, bukti potongnya gimana, penghasilannya berapa, kayak jasa asuransinya segala gitu, nah itu nanti teknisnya mesti harus itu lagi diskusi lagi. Supaya istilahnya kalau kita duluan ya udah yang telat, yang belakangan juga nggak yang rame-rame banget kan. Betul. Itu aja sih yang kita sarankan kawan pajak. Mungkin udah saya rasa udah cukup lengkap. Terima kasih banyak buat sama-sama teman-teman kita Mas Doni dan Mas Bagus atas super insight-nya, informasinya. Mudah-mudahan bisa menjadi nggak cuma tambahan informasi tapi menjadi istilahnya benar-benar yang informasi yang akan diserap dan digunakan oleh wajib pajak yang langsung gerak setelah ini. Oh berarti setelah ini saya akan coba buka portal Cortex gitu. Ini pemanasan aja nggak? Enggak, wajib pajak ini ngetes dulu. Bisa ya? Bisa kan website-nya udah bisa dibuka.
Menu SPT juga udah bisa dibuka. Belum kan? Karena tahun pilihan tahun pajaknya belum ada. Kalau mau lihat-lihat aja gitu. Iya. Paling tidak kawan pajak untuk aktivasi dulu gitu ya. Oh iya betul. Aktivasi dulu. Jadi nanti ketika awal tahun PR-nya cuma pelaporan aja. Iya. Nggak ada lagi Memang, misalnya. memang ini kan baru banget loh. Nanti Iya. pasti banyak kesulitan. Jadi kita selangkah lebih maju bagi kawan pajak yang udah aktivasi. Kalau misalnya nanti aktivasi ada drama aktivasi dulu, drama. Iya. Lupa email dulu. Iya, sama Karena kita sering ketemu ternyata emailnya pakai DJP online dulu, email yang handphone lama, yang passwordnya Betul. udah nggak ingat. Iya. Email yang dulu Oh dibikinkan. iya, hati-hati, betul email yang dulu dibikinkan disposable email. Email yang Itu hati-hati. disposable.com, yopmail.com yang Ya. nggak ada konfirmasinya Betul. ya, istilahnya gitu. Dan hati-hati juga kawan pajak yang emailnya menggunakan, mohon maaf saya sebut merek, Yahoo. Itu Oh. memang kalau dari pengalaman saya Nggak dipakai. berkirim email ke Yahoo, enggak. Jadi Yahoo itu memang membatasi Pak Kak. Jadi membatasi email yang masuk. Jadi kalau nanti dalam suatu waktu ada email dari si pajak Go ID ke Yahoo itu terlalu banyak, nanti kan tertahan dia, jadi kelama masuknya. Gitu. Makanya biar usahakan jangan menggunakan Yahoo supaya nggak terlalu lama. Mungkin Gmail aja. Yahoo, Ymail, Rocketmail, nah itu hati-hati di situ. Gmail aja lah kali ya. Bukan Yahoo-nya yang jelek, tapi memang dia menthrottle sistemnya ya. membatasi. Mungkin demi keamanan. Demi gitu keamanan ya. juga. Pasti email aktif ini dulu deh, karena nanti kalau misalnya ternyata udah terlanjur udah ke KPP ternyata nggak bisa aktivasi, harus update data dulu. Ternyata Tapi memang cepet sih. maksudnya kadang-kadang kalau untuk wajib pajak yang sibuk pengen buru-buru gitu ya. Satu minggu nggak buka. Nah, layanannya tadi Senin sampai Jumat. Mungkin nanti buka sih Kak. Senin sampai Jumat Biasa. jam 8 sampai jam 16 ya kalau layanan di KPP. Tapi kita juga kalau misalnya ada yang Kita kurang ada jelas, layanan. kita mau buka kelas pajak ya. Terkait Nah. untuk SPT tahunan. Mungkin Kortex bagi ini. kawan pajak boleh pantengin aja IG KPP Madya Pekanbaru. Biasanya setiap kita akan mengadakan sosialisasi atau Iya. kelas pajak atau BMT, kita akan update di wajib pajak yang daftar. Biasanya kita akan kasih link. Iya. Nanti kita ada online, jadi kawan pajak bisa lihat juga aplikasinya yang tadi kita bicarakan itu seperti apa sih gitu ya. Mungkin sekarang paham tapi belum dicobain ya. Iya. Oke, itu udah ada tambah informasi lagi yang baru teringat Iya. ya. Apa tuh? Yang email tadi baru. Oh iya. Nanti sudah ditutup, nanti lupa mau nyampaikan Nah, itu lagi. udah ditutup. Ada lagi nggak di catatan? Nggak ada. Bagus. Oke, Aman tadi ya? udah bilang terima kasih Iya. kembali buat Mas Doni dan Mas Bagus. Terima kasih juga untuk kawan pajak yang sudah setia menyerta di Rujak sore hari ini. Saya Anjeli beserta tim penyuluh pajak KPP Madya Pekanbaru mohon maaf atas kalau ada kesalahan dalam penyampaian dari live kami sore Iya. ini. Siap. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.